Jadi orang-orang di belakangnya Eko Widodo itu ini gitu. Jadi kan, iya habis-habisan serang KDM gitu, jelek-jelekin KDM. Seolah-olah apa yang dilakukan sama Kang Deddy Mulyadi itu nggak ada baiknya gitu. Nah, ternyata orang-orang di belakangnya Eko Widodo ini lagi dapat pembekalan nih kayaknya. Oh, apa yang harus dibahas? Ya, apa yang harus dipraming? Siapa yang harus diserang? Siapa yang akan menjadi ganjalan di 2029? Serang kok. Eko Widodo, orang-orang sering menyebutnya si ikan buntal dari Jakarta. Yang setiap harinya menjelek-jelekan Kang Deddy Mulyadi. Ketika Kang Deddy Mulyadi membantu orang, ketika Kang Deddy Mulyadi berbicara sesuatu, apapun yang Kang Deddy Mulyadi lakukan selalu dijelek-jelekin oleh si ikan buntal ini. Ternyata di belakangnya kita jadi tahu sekarang. Junjunan si ikan buntal ini, saya absen satu persatu, ada Anies Baswedan. Ada Said Didu yang kemarin memfitnah Kang Deddy Mulyadi masuk dalam lingkaran pengusaha hitam, oligarki, SSB, Singapura, Solo, Bandung. Dan kita tahu semua Kang Deddy Mulyadi membantahnya dengan sangat elegan dan bijaksana. Waduh, gawat guys, ternyata si ikan buntal di belakangnya sudah saya duga dari dulu. Coba kita lihat dulu dah. Jadi orang-orang di belakangnya Eko Widodo itu ini gitu. Jadi kan, iya habis-habisan serang KDM gitu, jelek-jelekin KDM. Seolah-olah apa yang dilakukan sama Kang Deddy Mulyadi itu nggak ada baiknya gitu. Nah, ternyata orang-orang di belakangnya Eko Widodo ini lagi dapat pembekalan nih kayaknya. Oh, apa yang harus dibahas? Ya, apa yang harus dipraming? Siapa yang harus diserang? Siapa yang akan menjadi ganjalan di 2029? Serang kok. Oh itu ya, junjungan Eko Widodo itu. Kita absen. Ada Anies Baswedan, ada Said Didu. Tahu kan Said Didu yang kemarin mengatakan bahwa KDM itu bagian dari skema untuk kemudian menggulingkan Pak Prabowo. SSB katanya. Singapura, Solo, Bandung. Terkait dengan oligark hitam, pengusaha hitam. Dan itu sudah dibantah telak sama KDM. Nggak ada kita mengenal itu pengusaha hitam. Alhamdulillah selama ini rezeki yang kemudian ada. Saya punya, saya dapatkan itu halal. Cukup rezeki saya. Tidak usah kemudian menggandeng pengusaha hitam. Nggak kenal apa itu SSB. Ini dipitnah nih KDM sama mereka-mereka. Yang ternyata junjungan Eko Widodo. Siapa Eko. Tapi ya, pada akhirnya kan kita mengetahui sama-sama kenapa Eko terus menyerang KDM. Artinya KDM sudah benar-benar dihitung oleh orang yang menjadi junjungan Eko Widodo. Kan begitu. Kenapa dihitung? Takut, Pak. Kenapa takut? Tak bisa mengalahkan. Kenapa tidak bisa mereka mengalahkan KDM? Ya, karena masyarakat tahu mana yang kerja dan mana yang hanya omong-omong belaka. Simple nih. Saya kasih saran kepada kalian, ya siapapun aja yang ingin mengalahkan KDM, ya, yang sangat dicintai oleh rakyat itu, simple. Satu aja caranya. Ikuti KDM. KDM nggak bagi-bagi duit, ikut itu. Bisa nggak? Jadi jangan sampai Anda hanya ngoceh tanpa meringankan beban rakyat dengan pakai duit Anda sendiri. Kan KDM jelas. Datang kemanapun itu meringankan beban rakyat. 1, 2, 3, 10, 20 orang. Kan itu dari dulu, Pak. KDM melakukan itu dari dulu. Semenjak beliau jadi bupati. Sebelum channelnya dibangun. Itu dari dulu, Pak. Dari 2010 itu sudah konsisten melakukan itu. Siap nggak kalian mengikuti langkah jejaknya? Jadi sudah nggak bakal bisa masuk, Pak, premingan negatif kepada KDM oleh kalian-kalian yang tidak pernah bekerja meringankan beban masyarakat pakai tangan Anda sendiri, pakai tangan kalian sendiri. Gitu. KDM konsisten dari 2010 sampai sekarang 2026, konsisten seperti itu. Meringankan beban masyarakat. Ya. Karena nggak apple to apple dong. Anda cuma ngoceh nih, cuma ngomong, tidak membantu rakyat. KDM jelas membantu rakyat. Ya nggak bakal bisa menang atuh. Mau bagaimana bisa bersaing dengan orang yang jelas meringankan beban rakyat? Ya, kalau mau Anda juga sama melakukan itu. Lalu silakan masyarakat menilai. Ya, seberapa konsisten Anda, seberapa tulus Anda. Begitu aja kok. Bakal tuh tersaingi kalau misal masyarakat sudah menilai bahwa memang Anda kerja,
Kalian kerja meringankan beban rakyat. Mau 1-2 orang pakai duit Anda sendiri, tak usah pakai APBD, dan nggak perlu menjabat. KDM membantu orang sebelum menjabat, ketika menjabat, dan setelah menjabat juga sama konsisten. Silakan lakukan itu, konsisten. Ya, menolong orang. Saya yakin bisalah kalau niatnya pengen menggeser KDM dari dicintai oleh rakyat, bisa. Bukan menggeser sih lebih tepatnya. Tetapi Anda juga bagian dari yang dicintai oleh rakyat. Tetapi kalau Anda cuma ngoceh tanpa meringankan beban rakyat, ngoceh kepada orang yang meringankan beban rakyatnya, jelas ujung-ujungnya kalian yang akan dibully, Pak. Karena susah perbandingannya. Ya, membandingkan KDM dengan kalian itu susah sekali. Dapat menangnya Anda itu susah. Karena nggak ada yang bisa diperbandingkan. Karena tidak terbandingkan KDM-nya. Begitu, simple aja. Ya, mau kan mengalahkan elektabilitas KDM? Mau kan? Ya iya, silahkan lakukan. Bantu orang setiap hari tanpa bolong-bolong. Ringankan beban masyarakat setiap hari tanpa bolong-bolong. Gak perlu banyak, gak perlu sama. Ringankan aja beban masyarakat. 1 kek, 2 kek, setiap hari konsisten. Selama, ya kalau mengikuti jejak KDM, dari 2010 minimal, bahkan sebelumnya oke lah kita anggap dari 2010 sampai 2026, udah berapa tuh? 16 tahun, silahkan ikuti langkah itu, jejak itu, konsisten itu. Baru kita bisa bandingkan. Selama itu belum Anda lakukan, ngoceh Anda hanya akan mendapatkan bulian dan tertawaan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi itu guys, saya sudah menduga-duga dari dulu siapapun yang suka menghujat, menjelek-jelekan Kang Deddy Mulyadi setiap hari, pasti di belakangnya ada kepentingan politik. Lagi dan lagi mereka-mereka yang dari dulu gak suka sama Prabowo, gak suka sama Jokowi, gak suka dengan pemimpin yang baik, gak suka dengan pemimpin yang elektabilitasnya tinggi, karena mereka mempunyai kepentingan untuk naik lagi di tahun berikutnya. Dan saya ternyata benar sesuai dugaan. Mereka-mereka untuk mengalahkan elektabilitas KDM bukannya dengan prestasi ataupun dengan kegiatan-kegiatan mereka yang mencoba meringankan beban rakyat, tetapi justru malah memberikan berbagai narasi untuk menjatuhkan sebuah nama, menjatuhkan tokoh, menjatuhkan Kang Deddy Mulyadi. Udah jelas-jelas Kang Deddy Mulyadi itu ada di dalam hati masyarakat. Gak bisa Pak menjatuhkan Kang Deddy Mulyadi hanya dengan bernarasi. Kalau mau menjatuhkan Kang Deddy Mulyadi baru fair, baru bisa diterima oleh masyarakat kalau kalian bisa melakukan melebihi apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Contoh, Kang Deddy Mulyadi setiap datang ke suatu wilayah minimal meringankan beban masyarakat 1 orang, 2 orang, 3 orang. Kalian apa yang kalian lakukan? Apakah ketika kalian menjabat pernah gak responsif seperti Kang Deddy Mulyadi, gercep, cepat tanggap, langsung kasih solusi? No. Bukan hanya itu, Kang Deddy Mulyadi langsung turun ke lapangan, jemput bola. Jangankan menanggapi aspirasi masyarakat, Kang Deddy Mulyadi mah jemput bola. Karena sama sekali tidak bisa menemukan titik temu ketika saya membandingkan kebaikan KDM dengan kalian, maka saya mengatakan kalian sendiri harus mengikuti langkah-langkah KDM untuk mengalahkan elektabilitas Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi mah bebas. Meskipun ada kamera, meskipun nggak ada kamera. Dari tahun 2010 sudah kebiasaan berbuat baik. Kebiasaan menolong orang yang kesusahan. Bukan 1 kali, 2 kali. Setiap hari bertahun-tahun. Tahun 2010 ya, sekarang 2026. Selama 16 tahun, setiap hari Kang Deddy Mulyadi selalu menolong orang. Ini luar biasa. Memang gak ada sih selain Kang Deddy Mulyadi yang konsisten selalu membantu orang. Yang saya tahu, mudah-mudahan ada yang lebih dari Kang Deddy Mulyadi. Bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye-bye.